Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2023 dari ruang R001. Di sini saya ingin membuat video yaitu mengenai buku dari hukum pidana dengan mata kuliah hukum pidana. Di sini saya mengambil buku yang dibuat oleh Profesor Dr. Andi Sofian, SH.MH, dan Dr. Hajah Nur Aziza, SH.MH, dengan judul Buku Ajar Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang, sanksinya, syarat-syarat pemidanaan, serta proses penegakannya berasal dari perkembangan sejarah hukum Belanda dan Prancis, mencakup hukum pidana material, yaitu apa yang dilarang dan ancamannya. Hukum pidana formil adalah prosedur penegakannya. Adapun sumber utama dari hukum pidana adalah KUHP, yaitu umum, kejahatan, dan pelanggaran. Undang-undang di luar KUHP, korupsi, narkotika, TPPU, KDRT, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada jurisprudensi, memaknai istilah ketika undang-undang tidak jelas. Dan yang keempat, doktrin para ahli. Adapun pembagian hukum pidana dapat dibagi berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu umum dan lokal. Bentuknya ada tertulis, yaitu contohnya KUHP dan undang-undang khusus, dan tidak tertulis, contohnya hukum adat, umum dan khusus. Adapun asas-asas penting dalam hukum pidana, yang pertama itu ada asas legalitas, yaitu ada pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim tidak boleh memidana di luar aturan. Kedua itu ada asas perubahan undang-undang yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHP. Undang-undang baru dapat berlaku surut jika lebih menguntungkan terdakwa. Terdapat 3 teori perubahan hukum, yaitu formil, material terbatas, material tidak terbatas. Selanjutnya itu ada penafsiran dalam hukum pidana. Penafsiran penting karena hukum tertulis kaku. Banyak hal tidak dijelaskan pembuat undang-undang, istilah teknis sering tanpa definisi lengkap, pasal dirumuskan singkat sehingga makna dari pasal tersebut itu kabur. Metode dalam penafsiran mencakup autentik, penjelasan undang-undang, jurisprudensi, dan doktrin. Adapun jenis-jenis hukum pidana, yaitu pada pasal 10 KUHP, yaitu ada pidana pokok, yang dimana dalam pidana pokok ini mencakup yaitu mati, penjara, kurungan, denda, tutupan, yaitu ada pada Undang-Undang 20 1946. Selanjutnya itu ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman keputusan, dan adapun teori-teori pemidanaan, ada beberapa teori utama, yaitu absolut, pembalasan, deterensi, pencegahan, rehabilitasi, memperbaiki pelaku, misalnya itu ada mengamankan masyarakat, resosialisasi, reparasi, restitusi, kompensasi. Adapun percobaan tindak pidana pada pasal 53 KUHP itu adapun syarat-syarat percobaan. Yang pertama itu ada niat untuk melakukan kejahatan, ada permulaan pelaksanaan, tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Teori dari ahli seperti Pompe, Van Hatum, Moeljadno membahas mampu atau tidak mampu percobaan
percobaan, pemidanaan ancaman maksimum dikurangi 1/3 untuk pidana mati atau seumur hidup maksimal 15 tahun. Penyertaan Del naming pasal 55 sampai 56 KUHP. Bentuknya itu meliputi pelaku langsung, flagger, pelaku bersama, media flagger, penganjur, witlocker, dan pembantu, media flicktik. Adapun syarat dari media flagger yaitu kerjasama secara sadar dan pelaksanaannya bersama secara fisik. Konsursus, pembarengan tindak pidana. Terdapat ada 3 jenis, yaitu konsursus idealis pasal 63, yaitu satu perbuatan beberapa pasal. Perbuatan berlanjut, yaitu ada pasal 64. Konsursus realis pasal 65, beberapa perbuatan beberapa pasal. Selanjutnya itu juga ada alasan penghapusan pidana, alasan pembenaran. Adapun alasan penghapusan pidana itu, yang pertama itu ada alasan pembenar, pembuatan tidak lagi melawan hukum. Contohnya pembelaan terpaksa, yaitu terdapat pada pasal 49 ayat 1. Kedua adalah alasan pemaaf, yang dimana pelaku tidak dipidana karena tidak patut dicela. Contohnya tidak mampu bertanggung jawab. Terdapat pada pasal 44, yaitu daya paksa perintah jabatan tidak sah. Yang ketiga ada alasan peringanan, misalnya pelaku anak, percobaan, pembantuan, itu termasuk dalam alasan peringanan. Selanjutnya itu ada pertanggungjawaban pidana, meliputi kemampuan bertanggung jawab, yaitu unsur kejiwaan. Kesalahan, dalam kesalahan ini terdapat 2, yaitu kesengajaan, dolus, dan kealpaan atau culpa. Selanjutnya itu ada pengulangan. Pengulangan terjadi jika pelaku yang sudah dihukum kembali melakukan tindak pidana secara residif. Pelanggaran sejenis sudah ada putusan ingkrah dan tenggang waktu belum lewat 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya itu adanya gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana, meliputi nebis in idem, yang dimana nebis in idem ini adalah asas hukum yang melarang seseorang dituntut atau diadili 2 kali untuk perbuatan yang sama, yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua itu ada kematian terdakwa. Yang ketiga ada daluarsa penuntutan, pembayaran denda maksimum atau pelanggaran. Yang kelima ada abolisi dan amnesti. Adapun grasi atau pengampunan presiden sama dengan menghapus atau mengurangi pelaksanaan pidana. Adapun akhir dari pembahasan ini adalah buku ini menjelaskan konsep dasar hukum pidana, asas-asasnya, sumber hukumnya, dan berbagai pembagian penting seperti pidana pokok, tambahan, serta tindak pidana umum atau khusus. Penafsiran hukum pidana sangat penting karena banyak norma dirumuskan secara singkat dan tidak mudah diterapkan tanpa bantuan doktrin maupun jurisprudensi. Secara singkat dan tidak mudah. Pertanggungjawaban pidana memerlukan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, sedangkan alasan penghapusan pidana dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Buku ini juga membahas percobaan, pernyataan
konsensus residif, dan teori-teori pemidanaan modern. Terakhir, dijelaskan mekanisme gugurnya penuntutan seperti nibes indem, daluarsa, serta peran gerasi, amnesti, dan abolisi. Itulah pemaparan dari analisis buku hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.